Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Terjerat hasrat duda nikmat, bagian 48. Maafkan aku terlalu menginginkanmu menjadi istriku. Jika kamu menolaknya lagi pun tak mengapa. Aku akan pergi darimu setelah ini, diamlah dan jangan menangis. Kata Daniel mengusap punggung Danisa. Danisa semakin mengeraskan tangisannya. Daniel bingung kenapa Danisa menjadi semakin keras menangis. Dia terus mengusap punggung Danisa dan menghapus air matanya, seperti menenangkan seorang anak kecil. Danisa pun berhenti menangis, dia menatap Daniel dengan tatapan lain yang diterima Daniel. Tuan, bukan aku menolakmu, aku hanya memastikan jika Anda memang benar mencintaiku. Aku sedih karena perbuatanku dulu yang bebas berpacaran. Aku sedih, karena Anda nantinya bukan yang pertama yang menikmati malam pertamaku jadi suami istri. Kata Danisa membuat Daniel terpaku, lalu tersenyum dan kembali memeluknya. Aku tidak peduli itu, bagiku mencintai itu lebih segalanya dari malam pertama. Mencintai itu sesuatu yang sangat sulit untuk diungkapkan. Sejak aku memintamu jadi mamanya Kania, aku sudah mencintaimu. Tapi mungkin aku salah ucap, sehingga kamu menolakku, kata Daniel. Danisa kembali menatap Daniel dari dekat, dia pun tersenyum. Lalu mengecup pipi Daniel, kemudian kepalanya dia sembunyikan dalam dada Daniel yang masih memeluknya. Karena malu telah mencium laki-laki itu. Daniel merasa senang, dia juga kengecup kening Danisa. Rasanya sudah cukup kegelisahannya selama ini, dia benar-benar menemukan cintanya sesungguhnya pada Danisa. Keduanya saling berpelukan erat, hingga pelayan datang. Danisa melepas pelukannya dan duduk kembali merapikan penampilannya yang tadi sedikit berantakan. Lega sudah hati Danisa, begitu juga Daniel. Kini mereka bisa mengungkapkan isi hatinya masing-masing. Daniel kembali menikmati makanan yang tersaji tadi, Danisa hanya melihat makan Daniel sambil tersenyum. Kenapa tersenyum? Tanya Danisa. Kamu lucu sekali jika makan banyak, kata Daniel. Kamu tahu. Aku makannya banyak, Tuan. Mau menafkahiku jangan lupa memberiku makanan yang banyak. Hahaha, kata Danisa sambil nyengir. Tidak masalah, kamu makan banyak juga tubuhmu tetap kecil. Jadi, apa yang aku khawatirkan? Kata Daniel. Uangmu. Aku nanti akan menguras uangmu dengan membeli banyak makanan, kata Danisa lagi. Nanti aku kerja keras, agar bisa mendapatkan uang banyak agar kamu bisa beli makanan banyak juga. Kamu jangan khawatir aku akan bangkrut, kata Daniel lagi. Dia menatap Danisa yang juga menatapnya sambil menopang dagu. Daniel mencubit hidung Danisa yang mancung dan menciumnya, dia merasa gemas dengan Danisa yang seperti itu. Danisa menatap laut dengan ombak yang bergulung, sebentar lagi sunset akan muncul. Danisa mengajak Daniel untuk jalan-jalan ke tepi pantai sambil bergandengan. Mereka menikmati keindahan alam laut, dan merasakan bahagianya mendapatkan cinta duda beranak satu. Ayo kita menikah Danisa, kata Daniel. Mereka saling bergandengan tangan menyusuri pinggir pantai, seperti orang-orang yang menunggu sunset tiba. Menabrak air laut yang bergulung ke sampingnya. Kamu harus menemui kakakku, Tuan. Kata Danisa. Aku sudah menemui kakakmu, sebelum menemuimu. Aku sudah memintamu padanya, kata Daniel lagi. Kapan? Sebelum datang ke rumah kakakmu. Aku datang ke kantornya lebih dulu dan langsung memintanya. Ucap Daniel. Lalu, apa jawaban kakakku? Tanya Danisa. Terserah kamu, dia tidak menolak atau mendukungku. Jika kamu mau menikah denganku, berarti dia mendukungku menikahimu, jawab Daniel. Aku merasa bersalah pada kakakku, tidak pernah bercerita apapun masalah dengan Bruno. Tapi dia tahu, karena dia selalu memantau apapun yang aku lakukan. Karena dia tahu, pasti akan lari jauh kalau aku dicegah, kata Danisa. Sekarang, kamu menyesal? Lebih dari menyesal, aku takut tidak ada yang mau denganku. Jikapun mau denganku, tidak ada yang mencintaiku. Hanya menginginkan diriku tapi tidak hatiku, kata Danisa lirih. Tapi aku menginginkanmu bukan saja dirimu,
tapi juga hatimu Danisa. Aku mencintaimu dengan segala apa yang kamu punya. Apa itu belum cukup? Aku tidak bisa memberikan yang pertama, Tuan. Itu lagi yang dibicarakan? Apa hanya itu yang dikejar laki-laki? Tapi aku tidak. Aku menginginkan sosok perempuan yang bisa memberiku cinta dengan sepenuh hati. Apa jangan-jangan kamu menerimaku dengan terpaksa? Kali ini Daniel yang meragukan perasaan cinta Danisa padanya. Karena selalu saja yang dibahas masalah kesuciannya. Danisa menatap Daniel, dia menghadap Daniel yang kesal padanya. Tuan. Jangan panggil Tuan. Tuan calon suami. Aku bilang jangan panggil Tuan, panggil saja namaku jika kamu tidak mau memanggil sayang. Kamu itu lebih tua dariku. Mana boleh panggil nama saja, bahkan lebih tepatnya dipanggil Om Daniel. Danisa. Haha. Kamu marah jika dipanggil Om Daniel? Haha. Daniel kesal pada Danisa, namun dia tidak bisa marah pada gadis itu. Dia menatap Danisa yang masih tertawa lepas, karena dia kesal dengan sebutan Om Daniel. Tiba-tiba saja, dia menarik tengkuk Danisa dan mencium bibirnya dengan lembut dan cepat. Danisa kaget, sejenak dia diam. Lalu membalasnya juga dengan lembut. Menikahlah denganku, Danisa. Jadi mamanya Kania dan juga jadi istriku. Apa kamu mau? Kata Daniel. Iya Papa Daniel, aku mau. Jawab Danisa dengan senang hati. Terima kasih kamu mau menerima lamaranku. Besok, apa kamu mau pulang denganku? Kania menanyakanmu terus. Dia selalu menginginkanmu jadi mamanya, kata Daniel lagi. Kania, dia lucu sekali. Kenapa bisa berpisah dengan Mama Kania? Tanya Danisa. Dia pergi dengan orang asing, meninggalkan Kania yang masih kecil waktu itu. Ada yang lebih memikat hatinya dibanding aku, lebih kaya dan mungkin dia lebih tampan. Kata Daniel dengan nada sedih mengingat kisahnya dengan mantan istrinya itu. Lalu kenapa tidak cari lagi istri? Tanya Danisa. Aku tidak mau. Waktu itu, aku sudah tidak akan menikah lagi dengan perempuan. Karena aku pikir semua perempuan itu sama dan ribet sekali, dengan segala keinginannya harta dan kebanggaan pada seorang suami yang kaya raya. Kata Daniel panjang lebar. Tapi aku tidak seperti itu. Aku hanya membutuhkan cinta dan kasih sayang, jawab Danisa. Makanya aku mengejarmu untuk aku jadikan istriku, kata Daniel. Danisa dan Daniel kini menuju tempat makan tadi, lalu duduk sebentar. Dan karena waktu sudah gelap, akhirnya mereka pun pulang. Jadi kalian akan pulang ke kota? Tanya Morgan pada Daniel dan Danisa. Iya, Bang, aku akan tetap di kontrakan kok. Enggak tinggal di rumah Tuan Daniel, jawab Danisa. Lalu, kapan kalian berencana menikah? Tanya Morgan lagi. Untuk persiapan menikah itu butuh waktu banyak. Mungkin 3 bulan lagi, jawab Daniel. Baiklah. Itu terserah kalian saja. Tapi, apakah lebih baik menunggu skripsi Danisa selesai lalu sidang? Usul Morgan. Memang berapa lama skripsi selesai dan kapan sidangnya? Tanya Daniel. Sebentar lagi selesai. Bulan depan sudah mulai sidang, jawab Danisa. Kan itu sudah selesai, bahkan wisuda juga sudah kan? Aku tidak tahu. Biasanya kalau semua prodi dan fakultas mengajukan mahasiswanya yang sudah sidang. Bisa dilanjutkan wisuda di bulan berikutnya, atau minggu berikutnya, jawab Danisa. Ya, bisa menunggu wisuda juga kan, bisa mempersiapkan pernikahan. Memang mau seperti apa pernikahan kalian? Tanya Morgan. Terserah Danisa maunya seperti apa? Jawab Daniel. Aku mau sederhana saja, gak mau seperti Kirana dan Tuan Brian, jawab Danisa. Kenapa? Kakakmu juga bisa mengadakan pesta pernikahan seperti itu kok, kata Morgan. Enggak, Bang. Yang penting sudah resmi jadi suami istri dan hanya mengundang teman dekat aja. Lalu resepsinya biasa aja. Apa itu terlalu sederhana? Tanya Danisa ragu. Kalau seperti itu sih, minggu depan juga bisa, Danisa,
jawab Daniel. Ya udah, minggu depan aja menikahnya, jawab Danisa antusias. Is, jaga harga dirimu Danisa. Kenapa kamu yang lebih pengen untuk menikah? Ucap Morgan. Daniel hanya tersenyum, dia juga setuju dengan pendapat Danisa. Tidak menunggu sidang skripsi, apalagi wisuda. Semua akan berjalan cepat dan menjadi suami istri yang sah nantinya. Kalau itu, aku juga setuju. Minggu depan bisa melangsungkan pernikahan, kenapa tidak? Jawab Daniel. Danisa tersenyum, merasa malu Daniel juga ingin segera menikah dengannya. Lalu kesepakatan pun dibuat, jadinya rencana menikah diambil 1 bulan lagi. Karena Morgan masih banyak jadwal padat di minggu berikutnya. Daniel dan Danisa pun setuju, bulan depan akan melangsungkan pernikahan sederhana sesuai keinginan Danisa. Mas udah mintanya. Oh, kata Kirana di ketiga percintaannya dengan Brian. Brian tidak mengindahkan ucapan Kirana, dia masih terus menggenjot Kirana karena 2 hari dia tidak mendapatkan jatah. Jadi malam ini dia memuaskannya langsung 3 kali. Kirana sendiri sebenarnya juga menikmati. Sejak hamil 9 bulan hasratnya meningkat dan menggebu. Entah kenapa, malam ini dia merasa kelelahan. Namun dia masih mau melayani suaminya untuk yang ketiga kalinya. Terasa nyeri sedikit di bagian bawahnya, tetapi dia tidak mengatakannya karena kasihan pada suaminya. Brian terus menikmat Kirana dan memberi sentuhan yang membuat Kirana terbuai. Sayang. Kenapa semakin besar perutmu semakin menggairahkan dan nikmat sayang? Ucap Brian yang sebentar lagi dia akan sampai puncak nikmatnya. Kirana sudah terasa lemas, perutnya juga mulai kram. Tapi Brian ternyata belum sampai di puncaknya, jika dihentikan nanti uring-uringan saja suaminya itu. Jadi Kirana membiarkan suaminya menyelesaikan hajatnya lebih dulu. Hingga beberapa menit kemudian, akhirnya Brian sampai di puncak kenikmatan. Sayang aku mencintaimu. Ucap Brian dengan lenguhan panjangnya. Kirana pun akhirnya lega, dan setelah Brian menyelesaikannya. Wajahnya menahan nyeri kram perutnya, membuat Brian pun heran. Sayang, kamu kenapa? Tanya Brian melepas miliknya pada Kirana. Gak tahu, Mas, tadi perutku kram banget. Apa dia mau keluar ya? Kata Kirana meringis kembali sambil memegang perutnya. Brian pun memegang perut Kirana, dan sangat keras. Dia mengerti sedikit tentang kehamilan, lalu Brian dengan cepat memakai baju piyamanya. Dan dia akan menyiapkan mobil serta perlengkapan untuk rumah sakit. Mas, kamu mau kemana? Tanya Kirana yang mulai sedikit reda nyerinya. Mau antar kamu ke rumah sakit, sayang. Kamu mau melahirkan? Kata Brian sedikit panik. Tapi kramnya sudah hilang, lebih baik kamu mandi dulu sana. Kalau di tengah malam aku merasakan nyeri lagi, kamu gak usah repot mandi besar dulu. Kata Kirana, ya sudah, tapi benar kan sekarang sudah reda kramnya? Tanya Brian. Iya, nanti setelah kamu selesai mandi baru aku mandi, jawab Kirana. Brian pun akhirnya menurut, memang benar tidak baik menunda. Dia lalu masuk ke kamar mandi, sedangkan Kirana juga memakai betrop agar tubuhnya tidak keadaan polos. Dia duduk dengan kaki selonjor. Beberapa menit kemudian dia pun merasakan lagi perutnya kram, Kirana meringis dan menahan sakit. Duh, kalian mau ketemu papi sama mami secepatnya ya? Kata Kirana. Dini hari, jam 4 pagi Kirana terbangun. Dia duduk sambil memegang perutnya. Dia membangunkan suaminya untuk membawanya ke rumah sakit, karena dia merasa bayi dalam perutnya semakin kuat mendorong keluar. Mas, bangun. Ayo kita ke rumah sakit. Ucap Kirana membangunkan suaminya. Brian langsung bangun dan menatap istrinya yang meringis kesakitan. Dia pun bergegas ke kamar mandi untuk cuci muka sebentar, lalu segera mengganti piyama dengan celana panjang dan kaos oblong. Sayang, kamu bisa jalan? Tanya Brian. Bisa, Mas. Tapi pelan aja sih. Jawab Kirana mulai merasakan kesakitan yang beruntun. Ya udah, aku gendong aja ya, biar cepat. Terserah kamu, aku ingin cepat sampai rumah sakit, karena di bawah udah sakit banget Mas. Tanpa pikir panjang,
Brian langsung menggendong Kirana. "Tuan, ada apa?" tanya Mimin. "Kirana mau melahirkan, Min. Tolong kamu nanti kasih tahu Michelle ya, kalau maminya mau melahirkan adik bayi kembarnya," kata Brian. "Oh, syukurlah. Semoga Nyonya Kirana melahirkan dengan selamat. Nanti saya kasih tahu Non Michelle kalau maminya melahirkan si kembar," kata Mimin. "Ya sudah, jaga rumah ya." "Iya, Tuan." 1 jam perjalanan menuju rumah sakit. Brian segera membawa Kirana menuju IGD, agar segera ditangani oleh dokter. Di sana langsung disambut oleh perawat, dan juga dokter jaga di bagian IGD. "Dokter, istri saya mau melahirkan, tolong cepat tangani dia," kata Brian dengan panik karena Kirana sudah meringis. "Iya Pak, Anda tenang dulu ya. Kami akan menangani istri Anda," kata dokter. Lalu dokter dan perawat dengan sigap segera memberikan perawatan pertama. Memasang infus di pergelangan tangan Kirana dan juga memeriksa denyut nadi serta perut yang sejak tadi sudah menegang. Ini ayah sama ibunya tadi memberi jalan keluar ya. Agar langsung pembukaan lebih cepat nambah, kata dokter, membuat Kirana dan Brian bingung. "Maksudnya apa, dokter?" tanya Brian. "Besambung,"